Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang belajar di rumah kurang setuju karena belajar di rumah kurang semangat, kurang memahami tugas yang disampaikan. Adapun setujunya karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus corona. Orang yang kelihatan sehat bisa saja menularkan virus. Yang terbaik tetap di rumah saja karena supaya menghindari dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Judi Dapal Mandiri, kelas 10 MIPA 5, akan membacakan pidato tentang virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai belajar di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pentingkah belajar itu dilakukan di saat kita sedang dihadapkan dengan COVID-19 ini? Apakah belajar itu penting dilakukan meskipun kita tidak berada di sekolah? Nah, menurut saya jawabannya jelas sekali, itu sangat penting. Mau bagaimanapun yang namanya belajar atau menuntut ilmu itu sangat penting untuk dilakukan, mau di mana saja atau kapan saja. Nah, tentu saja belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu sangat-sangat berbeda. Yang saya rasakan sebagai siswa, belajar di rumah saat ini sangat-sangat kurang efektif, dimana saya mengambil beberapa fakta. Misalnya HP saya lemot nih, rusak, atau mungkin ada dari teman-teman juga yang nggak punya HP malah
Terus misalnya kuotanya habis, susah juga untuk minta ke orang tua ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini mungkin kondisi ekonomi orang tua juga kurang stabil. Ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa anak-anak Indonesia, termasuk saya sendiri, ingin sekali Bapak dan Ibu guru bisa mengerti dan memahami situasi kami saat ini, supaya tidak memberikan tugas banyak-banyak atau menyulitkan kami dalam mengerjakan tugas, karena kadang kami juga sulit untuk mengejar deadline yang telah ditentukan, karena tak jarang dari Ibu dan Bapak guru menentukan waktu yang sangat sedikit agar bencana ini agar cepat selesai, karena saya juga rindu teman-teman saya di sekolah, rindu belajar di sekolah, rindu sekolah saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Najmi Nur Atifah dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah untuk di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju dengan melaksanakan kegiatan di rumah aja karena dengan begitu kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dan bisa menyelamatkan banyak orang. Namun saya kurang setuju dengan belajar di rumah karena satu, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru ketika di rumah dibanding di sekolah. 2. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 3. Ketika kita belajar di rumah atau belajar daring, kita membutuhkan kuota internet. Prinsip belajar daring wajib mempertimbangkan kondisi siswa yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan perlakuannya karena ada anak yang orang tuanya tidak masalah dalam penyediaan kuota internet. Namun, ada juga anak yang orang tuanya tidak sanggup membelikan kuota internet. Dan mungkin masih banyak masalah lain yang dihadapi para siswa ketika belajar di rumah aja. Namun hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.